to my YouTube channel Dapur Mama Deb. Nah, di video kali ini saya tidak akan memasak, tetapi saya akan membagikan sedikit tips dan trik dalam kita berjualan online. Nah, tapi ini versi pengalaman saya pribadi ya. Tapi sebelum lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya dulu. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Apa saja tips and trik buat teman-teman yang pemula yang mau berjualan online, khususnya di bidang kuliner. Saya akan jelaskan beberapa poin. Di sini saya sudah menyiapkan materinya. Ada 7 poin yang harus saya sampaikan kepada teman-teman. Tetapi ini menurut pengalaman pribadi saya ya. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu sebenarnya saya menjual apa di online. Sebenarnya saya menjual aneka kue di online itu sejak tahun 2017. Saya lakukan itu secara otodidak. Dan buat teman-teman yang mau berkunjung ke Instagram saya, boleh, namanya itu adalah Prastakik. Di sana saya mengepost semua jualan saya. Itu ada kue ulang tahun, kue resepsi, aneka bolu, puding, dan lain-lain, masih banyak lagi. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya. Nah, 7 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu adalah keberanian. Keberanian di sini dalam artian kita harus berani mencoba. Jangan hanya sekedar rencana, tidak ada action, itu tidak akan membuahkan hasil. Jadi dalam kita membuka suatu usaha itu yang sederhana sekali ya, ini kita di online seperti itu. Jadi jangan terlalu banyak memikirkan hal-hal yang buruk dulu. Kita harus jalani. Seiring berjalannya waktu kita akan terbiasa. Di sana kita akan diajarkan oleh pengalaman. Jatuh bangun itu sudah biasa dalam kita berjualan. Kadang kita laris, kadang sepi pembeli, itu sudah biasa di bidang penjualan. Jadi poin yang pertama ini intinya itu adalah kita mempunyai tekad dan keberanian untuk mencoba. Dan untuk poin yang kedua itu tentu kita harus mempunyai modal. Kalau menurut pengalaman saya dulu, saya tidak terlalu banyak membutuhkan modal. Dulu saya hanya membutuhkan modal sebanyak 200.000 itu untuk membeli bahannya. Jadi dengan uang 200.000 itu sangat cukup untuk saya membeli tepung, margarin, telur, dan bahan kue lainnya itu. Dan kemudian selain kita membeli bahan, juga alatnya itu sangat diperlukan. Saya dulu mulai dari yang sederhana dulu. Saya mempunyai mixer yang stand mixer itu. Kemudian untuk ovennya saya menggunakan oven tangkring. Jadi untuk alat yang saya gunakan itu tergolong sangat sederhana, karena saya juga menggunakan untuk alat seperti mangkok-mangkok itu yang ada di rumah saja dulu. Kemudian untuk loyang-loyangnya saya beli seperlunya saja dulu, hanya dulu mempunyai sekitar 2 atau 3 loyang saja waktu pas saya pertama mulai menjual kue online. Jadi dengan modal yang sangat minim dan dengan alat yang sederhana mungkin, saya sudah bisa mulai menjual kue online itu. Seperti yang pertama saya jual kayak bolu, kemudian ada brownies, dan banyak lagi kue yang bisa dijual dengan menggunakan alat yang sederhana yang saya sebutkan tadi. Kemudian poin yang ketiga itu adalah memberikan tester kepada teman atau saudara. Jika teman-teman tidak pede langsung menjual kue yang dibuat itu, misalnya ini kue saya sudah enak atau belum, sudah cocok atau belum untuk saya jual. Jadi itu kan kurang pede. Jadi kita berikan tester dulu kepada kerabat kita yang terdekat. Karena saya pun juga seperti itu. Dulu saya kurang pede untuk menjual hasil karya saya. Jadi awalnya saya berikan ke suami saya itu kue, itu bolu ya, waktu itu saya potong dan saya kemas seperti itu, dan bekalkan ke dia untuk diberikan tester ke teman-teman kantornya. Kemudian teman-temannya dia pada suka dan order ke saya lagi seperti itu. Nah, jika kita memberikan tester kepada teman atau keluarga, di sana kita bisa minta pendapat kepada mereka
apa yang kurang di kue kita itu nanti kita jadikan masukan untuk memperbaiki ke depannya agar lebih baik lagi. Dan untuk poin selanjutnya itu adalah tentukan target pasar kita. Seperti Prastakik yang saya punya, di sana saya lebih menonjolkan kue karakter untuk anak-anak. Nah, tidak mungkin kan anaknya yang order ke saya, pasti orang tuanya yang akan order, yang akan memilihkan karakter mana yang akan mereka pesan. Jadi di situ saya berharap semua anak-anak yang ulang tahun, orang tua yang membutuhkan kue ulang tahun itu datang kepada Prastakik. Jika ada yang bilang, bagaimana ya di tempat saya kan sudah banyak toko kue yang terkenal dan sudah memiliki brand tersendiri. Kalau saya jualan, apa saya laku? Apakah ada yang beli atau tidak ya? Jadi kita kembalikan seberapa besar usaha kita dalam mempromosikan produk yang kita buat, dan kita kembalikan juga kepada rezeki kita sendiri. Kalau memang itu rezeki kita, maka pembeli akan datang ke kita. Jadi jangan khawatir ya, masalah rezeki sudah ada yang mengatur. Untuk poin selanjutnya itu adalah upload produk yang kalian buat di media sosial. Pengalaman saya pribadi di awal itu dulu saya membuat akun IG untuk bisnis yang saya namakan Prastakik. Jadi semua kue yang saya buat, baik itu bolu, kue ulang tahun, brownies ataupun puding, semuanya sebelum saya kasih ke pembelinya, saya foto dulu, kemudian saya upload di IG bisnis saya. Kemudian setelah di-upload, jangan lupa di bawahnya itu tambahkan hashtagnya. Jadi untuk hashtagnya itu teman-teman bisa sesuaikan dengan apa yang teman-teman upload. Jadi itu terserah teman-teman mau buat hashtag apa ya. Untuk poin yang kelima, mulailah teman-teman berjualan dengan sistem PO atau pre-order. Nah, jadi enaknya pas kita terima orderan dengan sistem PO atau pre-order ini, kita bisa prepare bahan yang harus kita siapkan itu apa saja. Jadi seperti saya ini, untuk kue ulang tahun yang berkarakter, saya masih open PO, di mana mereka harus order ke saya kurang lebih H-2 agar saya bisa prepare apa saja bahan yang harus saya persiapkan. Jadi kalau saya tidak terima kue dengan dadakan ya, karena itu sangat ribet menurut saya. Kenapa ribet? Pas mereka mau kue A tapi saya tidak punya bahannya, saya harus cari dulu ke toko bahan kue, dan itu pastinya menguras waktu kita ya. Nah, ini juga penting ya buat teman-teman yang ada memesan kuenya itu bukan teman, artinya kita tidak kenal orang itu dan baru pertama order di kita. Usahakan untuk minta DP kurang lebih ya 50% dari harga kue yang kita buat. Jadi ini menurut pengalaman saya ya. Jadi waktu itu kue sudah ready, yang pesan itu tidak kunjung datang, apalagi menghubungi tidak ada. Jadi itulah pentingnya di awal kita meminta DP kepada pembeli agar kita juga bisa menghindari penipuan ya. Jadi buat teman-teman yang pemula, agar tidak terjadi seperti saya, sebaiknya mintalah DP pada pembeli kurang lebih 50% dari harga kue yang kita jual. Dan poin yang ketujuh, teman-teman harus terus kembangkan produk sesuai dengan tren yang ada. Di zaman seperti sekarang ini kan sesuatu yang tren itu, sesuatu yang viral sangat cepat sekali beredar. Seperti waktu ini ada cake Korean yang mini cake itu yang saya buat itu sempat happening banget. Kemudian saya mencoba membuat satu, kemudian saya post, dan syukurnya itu feedbacknya itu sangat baik. Banyak yang tertarik untuk membeli kue tersebut karena di samping mini cake itu kuenya imut, kecil dan lucu, tapi rasanya juga enak dan harga jualnya juga sangat terjangkau. Jadi kita harus manfaatkan sebaik-baiknya media sosial yang kita punya untuk tahu tren-tren apa yang sedang viral. Jadi seperti di bidang kuliner ini sangat banyak, kalau kita mau ya, banyak sekali yang lagi happening itu. Kalau kita mau membuat pasti ada aja yang order. Kemudian untuk poin yang terakhir itu adalah kemasan.
Saran saya, kemas barang dagangan kita semenarik mungkin. Jadi, karena kita memanfaatkan media sosial dalam berjualan, sebaiknya kita kemas semenarik mungkin. Kemudian kita post agar orang-orang itu menarik untuk mencoba produk yang kita buat. Jadi, meskipun kita sudah membuat barang dagangan seperti bolu misalnya sudah sangat enak, tetapi kita mengemasnya itu asal-asalan, jadi orang-orang itu juga akan enggan ya untuk membeli, dan mereka hanya juga pasti hanya cuma melihat-lihat saja. Nah, itulah tadi sudah saya sampaikan 7 poin tips dan trik untuk menjual kue online bagi teman-teman yang masih pemula ya. Jadi apa yang saya sampaikan hari ini semoga bermanfaat buat teman-teman. Jika di video saya tadi ada salah kata, saya mohon maaf. Dan nantikan video selanjutnya dari saya. Di sana saya akan membahas tentang bagaimana cara menentukan harga jual kue. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah menonton video saya sampai habis. Dan selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan notif terbaru dari saya. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.